Kalau misalnya kita pengen bentuk badan kayak gini, ataupun kayak gini, yang paling utama yang kita harus perhatiin itu adalah bukan suplemen kita, apalagi latihan kita. Tapi yang paling pertama yang kita perhatiin adalah diet kita. Karena dari bertahun-tahun gua latihan nih ya, kalau misalnya gua naikin berat badan gua 1 kilo aja, atau bahkan 4 kilogram, itu bakalan ngubah jauh banget bentuk badan gua. Pipi gua atau jawline gua akan ngilang, akan semakin cabi, mukanya jadi bakalan berubah bentuknya. Badan juga yang awalnya absnya kelihatan, nanti love handle kita ya, atau lemak di perut itu mulai ada lagi. Padahal itu naiknya cuma 4 kilo doang, tapi perubahannya itu drastis. Tapi kalau kita berada di dalam keadaan kadar lemak 10-12% kayak gini, dan ketika gua naik tuh misalnya 4 kilo tuh, itu berat gua bakalan naik dari 65 kilo ya, jadi 69 kilo. Dan kadar lemak gua itu yang awalnya 12% kayak gini ya, itu bakalan naik jadi 16-17%, bahkan 18%. Nah, tapi kalau kita balik lagi ya ke kadar lemak 10-12%, kita bakalan ngerasain feeling yang beda. Badan akan terasa ringan, muka akan jadi lebih tirus, abs juga bakalan lebih jelas. Badan kita tuh bener-bener enak banget rasanya ya. Baju-baju kita tuh bakalan lebih enak juga dipakainya, sama pikiran kita bakalan lebih tajam. Tapi kebanyakan orang, kalau mereka misalnya mau bentuk badan, yang kayak kita mention tadi di awal, mereka itu fokusnya di mana? 80% mereka fokusnya di latihannya. Tapi mereka nggak fokus tuh sama dietnya, apa yang mereka makan. Padahal kalau misalnya kita nih contoh nih ya, kita latihan udah rajin 5 kali sampai 6 kali seminggu. Tapi kalau misalnya diet kita masih aur-auran, kita nggak ngeter karbohidratnya ya, kita nggak kontrol, protein juga kita nggak konsumsi sama sekali, kita nggak prioritaskan protein ya, itu badan bakalan gimana? Bakalan nggak berubah-berubah sama sekali. Bahkan yang ada malah menggendut, ototnya ketutupan lemak. Padahal sebenarnya yang kita harus atur itu adalah 80% dari dietnya. Latihan itu kita bisa bikin simple banget sebenarnya. Yang penting kita kasih stimulus pembentukan otot kita itu ya dengan latihan beban setidaknya 2 kali seminggu. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas 2 style diet yang bisa kita kombinasikan untuk mencapai badan yang lean, yang keringnya di kadar lemak 10% sampai 12% kayak gini, dari kadar lemak 25% ataupun kadar lemak 40% kayak gini. Nah, jadi yang pertama yaitu diet dengan style food restrictive diet. Jadi kita itu dietnya itu mengurangi atau stop makanan-makanan tertentu. Contohnya nih, kita stop karbo, atau kita stop gula, atau kita stop makanan-makanan junk food. Jadi semua itu tujuannya untuk stop itu adalah yang pertama, supaya tubuh kita itu menggunakan lemak di tubuh dia sendiri sebagai energi, dan kita nggak numpukin lemak terus tuh. Contohnya apa tuh dietnya? Contohnya diet ketogenic diet, ataupun diet carnivore diet, diet rendah karbo. Jadi food restrictive diet ini ya, diet dimana kita tuh mengurangi atau stop makanan-makanan tertentu ini, kita ya bener-bener stop tuh ya makanan tertentu, kita nggak makan lagi. Nah, keuntungan dari kita tuh stop makanan-makanan ini, yang paling pertama, kita jadi punya struktur dan kedisiplinan. Jadi apa artinya bang? Artinya kita bakalan lebih mudah ngikutin dietnya. Jadi kalau contohnya nih, kalau kita misalnya ada aturan kayak gitu ya, kita nggak boleh makan karbo ya. Contohnya kalau kita di sekolah, kalau telat dari jam 8, kita bakalan ngelilingin lapangan upacara 20 kali. Sehingga kita nggak bakal datangnya tuh lebih dari jam 8. Nah, kalau di diet-diet yang tadi ya, yang stop makan itu tuh, itu lebih gampang diikutinnya. Ya, ikutin aja, kita stop ini, nanti berat badan kita termasuk kadar lemak kita juga turun. Sehingga kita bisa jadi lebih disiplin tuh ya. Itu keuntungannya dari diet-diet yang stop dari makanan-makanan tertentu. Nah, keuntungan yang kedua, otomatis kita bakalan punya pilihan makanan-makanan yang jauh lebih sehat ya, proteinnya lebih tinggi, dan hasilnya akan pasti lebih terjamin dibandingkan dengan kita misalnya kita ini boleh sedikit, itu boleh sedikit. Kita nggak tahu sedikit itu takarannya seberapa. Jadi kalau dalam hal hasil dan dalam hal kemudahan kita memilih, nah inilah keuntungannya. Nah, kekurangannya dari diet-diet yang misalnya kita itu stop, misalnya nggak boleh makan karbo, nggak boleh makan junk food, nggak boleh makan gula. Kekurangannya adalah bagi orang-orang yang nggak punya kontrol sama diri ya. Karena apa? Kita tuh sekarang kalau kita misalnya buka HP ya, ini kita buka HP, kalau bisa kita GoFood atau GrabFood, itu pasti apa? Pasti semua makanan-makanannya itu tinggi kalori, tinggi karbohidrat. Dari HP aja kita udah bisa langsung mesen ya, kita udah langsung dapet. Misalnya kita keluar rumah pun makanannya udah ngerusak diet kita. Oke, jadi kekurangannya adalah kita wajib punya kontrol diri yang lumayan tinggi gitu ya. Karena apa? Semua makanan yang di zaman sekarang dibuat itu dibuat untuk menguntungkan pembuat makanan itu ya, produsen itu, biar mereka cuan, tapi tidak sama sekali menguntungkan kita dari segi kesehatan. Jadi teman-teman harus ingat, kalau teman-teman mau beli makanan di luar, teman-teman harus ingat apakah makanan ini menguntungkan kita secara kesehatan atau bahkan
akan menguntungkan mereka ya, karena kita tuh seneng di mulut doang tapi akhirnya kita jadi gendut, kadar lemaknya tinggi, akhirnya kita jadi sakit-sakitan. Jadi gitu. Jadi kekurangan nomor 2, kita harus punya kontrol diri yang luar biasa. Tapi kalau kita ngerti caranya, contohnya misalnya kita ya di rumah itu sediakan daging yang berlimpah atau makanan-makanan protein yang berlimpah, sehingga pada saat kita lapar kita itu bisa langsung masak aja. Kurangan yang kedua adalah kita wajib untuk masak. Jadi gue sangat merekomendasikan kita tuh masak. Karena apa? Karena kalau masak kalorinya akan terkontrol. Jadi gitu tuh kekurangan dari diet-diet yang stop karbo ataupun stop junk food dan juga gula. Yang kedua yaitu time restrictive diet. Jadi kalau diet-diet yang ibaratnya kita kayak misalnya kita mengurangi jam makan gitu ya, contohnya kayak intermittent fasting, one meal a day, OMAD ya. Jadi itu diet itu juga bakalan ngebantu kita untuk turun kadar lemak. Dan gue juga setuju ya sama intermittent fasting. Karena apa? Karena dari sejarah pun agama itu udah nyaranin kita untuk puasa. Karena puasa itu sangat-sangat bermanfaat ya dalam hal untuk kesehatan. Jadi manfaatnya itu yang pertama ya, kita bakalan bisa merilis energi kita itu bukan dari gula lagi, tapi dari lemak. Fat mobilization namanya. Kenapa? Karena ketika insulin kita rendah, karena kita nggak mengkonsumsi karbohidrat lagi, nanti kita akan merilis lemak kita sebagai energi. Oke? Karena insulin kita rendah. Itu yang pertama. Jadi lemak kita bakalan lebih cepat lagi tuh kebakarnya. Nah yang kedua, karena nggak ada naik turunnya insulin, kita bisa jadi lebih produktif. Kita nggak ngantuk-ngantukan. Itu enaknya kalau kita misalnya dietnya itu adalah diet-diet yang mengurangi jam makan kita. Yang awalnya kita makannya dari pagi sampai malam makan terus ya kan, tapi kita batasin tuh misalnya cuma 8 jam aja makannya, sehingga nanti insulin kita bakalan jadi lebih sensitif. Jadi balik lagi ya, gimana cara kita turun ke kadar lemak 10-12% kayak gini ya, kayak aktor-aktor Hollywood bahkan ya. Yang paling pertama yaitu adalah kita harus mengatur diet kita, diet yang utama dulu, baru latihannya, dan juga kita juga harus atur pola tidur kita, jangan sampai kekurangan, karena kaitannya sama produksi hormon testosteron ya. Dan juga teman-teman harus sabar, apalagi teman-teman yang kadar lemaknya tuh udah 40% kayak gini, syukur-syukur kita perutnya rata ke kadar lemak 20% dulu, baru kita turun ke 12% kayak gini. Itu butuh waktunya dari 3-6 bulan. Jadi teman-teman wajib sabar dan konsisten ya, kalau misalnya teman-teman kadar lemaknya udah ketinggian banget. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa. Nah kalau misalnya teman-teman pengen belajar diet carnivore diet ya, teman-teman bisa tonton di video ini ya. Teman-teman bakalan diajarin gimana makanannya apa aja, pola makannya berapa kali. Jadi gitu ya. Jadi kita harus atur diet kita, harus kontrol diri juga. Usahakan kalau bisa kita tuh di lingkungan kita itu bener-bener penuh dengan protein ya. Kita beli-beli bahan-bahan makanannya supaya kita nggak makan-makan di luar. Nah sekarang gue mau kasih tahu dulu contoh makanan yang tinggi protein yang bakalan ngebikin kadar lemak kita turun dari 30% gini ya ke kadar lemak 12% kayak gini selama 3 bulan aja. Kita langsung aja lihat bareng-bareng. Jadi gitu ya, jadi semoga teman-teman bisa memahami sebenarnya apa sih yang seharusnya kita perbaikin, yaitu diet kita. Ini contohnya gue nih ya, ini teman-teman lihat, ini adalah beef patty, jadi gue masak sendiri, oke, karena gue ngelakuin carnivore diet, sehingga yang pertama, proteinnya udah pasti tercukupi ya. Ini kan semua protein semua nih, ada telur, ada daging giling ya kan. Terus yang kedua, gue akan apa? Nggak bakal terjadi kalori surplus yang berlebihan, karena gue tuh nggak beli di luar. Oke, kalau beli di luar, udah pasti ada kecapnya, belum lagi minyaknya, belum lagi bumbu-bumbu lain. Jadi gitu ya, jadi kita makan dulu, kita coba dulu. Jadi yang paling pertama, prioritaskan protein ya, karena protein yang utama. Terus yang kedua, teman-teman juga wajib untuk nge-track ya, progres teman-teman. Makan dulu. Nge-tracknya gimana? Nge-tracknya teman-teman ambil foto ya kan, terus juga teman-teman ukur lingkar perutnya. Nanti teman-teman lakuin diet tinggi protein, lakuin program latihan juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau dimentorin langsung dari gue juga, gue coaching langsung 24 jam, teman-teman bisa daftar di link di deskripsi. Gue bikinin semua bahan-bahan makanan itu apa aja, menunya apa aja, menu makanan ya kan, cara masaknya yang enak-enak, dan juga alternatif kalau kita lagi di luar itu makanannya apa yang sejalan dengan diet kita. Gue juga bakalan bikinin program latihannya supaya kita bisa tuh tiap minggunya nih lingkar perut kita turun terus, dan juga otomatis badan kita bakalan berubah. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu ya progres teman-teman yang pengen nurunin kadar lemak dan pengen ngubah bentuk badan di 2024. Gue mau makan dulu buat otot. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung komen aja di kolom komen. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat. Bye bye.